Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to Bang Beo Channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah Anyer, Jawa Barat. Dan tepat di belakang gue ini terdapat suatu rumah yang sangat megah, rumah miliarder, rumah mewah. Dan ada satu hal yang ingin gue sampaikan kepada kalian semua tentang kenapa rumah ini harus ditinggalkan. Dan gue pengen ngasih ke kalian juga bahwa ini subhanallah, ini ada pemandangan yang sangat indah guys. Yoi Jadi gue berada di bibir pantai Carita yang subhanallah luar biasa indah banget. Dan di sini nggak ada karang ya teman-teman ya. Posisi yang pantai yang gue kunjungin di lokasi ini itu tidak ada karang, jadi ini sangat aman untuk berenang ya karena tidak ada karang. Tapi mungkin dikarenakan suasananya masih bulan puasa, jadi nggak ada pengunjung yang berwisata ataupun bermain air di lokasi ini. Tepat di depan kalian ini adalah suatu rumah mewah yang informasinya adalah pemiliknya yang gua sempat dengar adalah seorang mafia guys. Dan gua bakal cerita tentang detail dari rumah ini, siapa pemiliknya, dan tempat ini tuh dijadikan sebagai tempat apa. Gua bakal berbagi cerita kepada kalian. Tapi sebelum gua eksplorasi lebih dalam menceritakan tentang lokasi rumah yang berada di Carita ini, gue pengen kalian yang baru nonton video ini please support terlebih dahulu channel ini biar terus berkembang ya, karena support kalian sangat membantu gue untuk berkembang di YouTube. Oke subhanallah ya. Jadi gue dapat informasi dari penjaganya. Jadi gue udah izin sama penjaganya, Mas, kalau masuk ke lokasi ini tolong assalamualaikum dan doa dulu ya Mas. Baik teman-teman, karena kita ingin masuk ke lokasi ini dan kita harus ikuti apa kata masyarakat setempat ya teman-teman. Oke, kita kulunubun dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita doakan teman-teman sesonila rohi almarhum minal muslimin wal muslimat. Oke teman-teman, gue sudah mendoakan kepada media-media yang ada di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke area dalam rumahnya. Tapi sebelum gue masuk ke dalam, nah di situ ada bapak-bapak yang lagi mancing, kalian bisa lihat ya. Nah di situ cetek, karena memang yang gue sampaikan di sini tuh cocok banget untuk berenang karena tidak ada karang. Wah subhanallah banget nggak sih? Ya udah lama gue nggak ke pantai. Alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk kesini dan sekalian mengeksplor. Dan subhanallah bisa dibayangkan kalau misalnya rumah ini masih dalam keadaan aktif, ini sih keren banget teman-teman. Dimana rumahnya terdapat kolam renang. Gue bakal review lebih dekat lagi kolam renangnya ke kalian. Untuk kedalamannya gue nggak tahu teman-teman. Dan ini udah kotor banget. Bisa jadi ini terkena dari airnya ya, dari luapan pada tahun 2018 lalu. Jadi pantai Carita ini terjadi bencana alam yaitu tsunami teman-teman. Ya tadi gue udah di awal sudah mendoakan ya, untuk almarhumah yang terkena dampak dari bencana alam tsunami. Oke tapi sebentar lagi gue pengen lihat pemandangan yang indah ini subhanallah. Oke, Allah masih selamat. Oke cukup ya guys. Oke kita langsung ke dalam. Wow, ini bener-bener keren banget, bener-bener mewah banget. Rumah miliarder teman-teman. Dan ini sejak 2018 lalu sudah ditinggalkan ya, dikarenakan terkena dari terjangan tsunami 2018 lalu teman-teman. Dan banyak memakan korban jiwa. Dan di sini juga ada beberapa korban jiwa yang terdampar dan terkena juga dari musibah tsunami. Tapi di dalam sini nanti gue nggak akan bercerita tentang hal itu teman-teman ya.
Mungkin nanti di dalam ini gue akan bercerita kenapa sih lokasi ini ditinggalkan gitu ya. Oke. Ini ada satu tempat kayak semacam meja. Mungkin dulu ini waktu masih aktifnya. Ini ada kursi-kursi. Ya jadi di sini kayak mejanya meja batu men. Yoi, meja batu keren banget. Jadi ada soft drink, snack sambil menikmati suasana pantai. Wah, subhanallah banget gak sih? Keren banget. Oke, kita langsung ke dalam aja teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang gue sudah berada di area dalam dari rumah miliarder ini. Perlu gue sampaikan ke kalian bahwa ini adalah sebuah rumah. Ini adalah rumah pribadi, bukan villa. Ya. Jadi ini pemiliknya, informasinya adalah merupakan seorang mafia teman-teman. Tapi gue nggak tahu, entah dia di bidang apa ya mafianya, gue nggak tahu. Bisa jadi ada mafia judi, mafia bola, atau afiliator dan sebagainya, gue nggak tahu. Tapi intinya pemiliknya adalah seorang mafia, dan rumah ini ya hanya digunakan hanya beberapa kali dalam setahun, yaitu terkait dengan event-event tertentu aja. Biasanya rumah ini digunakan hanya untuk party men. Gokil. Kita langsung eksplorasi aja dan sambil cerita tentang detail dari rumah ini. Ya teman-teman, jadi rumah ini 4 tahun yang lalu terkena dari dampak tsunami. Jadi rumah ini terbiarkan kosong begitu aja, dan bisa dilihat kaca-kacanya ini mewah banget teman-teman. Ini kaca-kaca yang lumayan besar-besar dan bernilai mahal ya. Ini mungkin untuk sekat-sekatnya dari bagian-bagian dari rumah miliarder ini. Gua kemana dulu teman-teman ini? Ini sangat luas sih. Mungkin gue eksplorasi dari bagian sana dulu ya teman-teman. Baru nanti kita akan ke sebelah sana ya. Baru nanti kita juga akan ke atas melihat situasi keadaan dari rumah miliarder bagian atas. Dan di sana itu adalah tempat masuknya teman-teman dari akses utama. Itu adalah jalan utama dari Carita, Anyer dan sebagainya teman-teman ya. Jadi itu pintu utamanya. Kalau tadi gua opening itu adalah bagian belakang dari rumah miliarder ini. Dan di depan itu ada kayak semacam gapura kayak ada ukir-ukirannya, dan di dalamnya itu ada patungnya sepertinya patung babi teman-teman. Ya, gua nggak tahu kenapa ada patung babi di dalam gapura tersebut. Skip aja teman-teman, gue nggak bahas tentang hal itu. Jadi gue pengen cerita ke kalian tentang rumah ini, rumah miliarder ini, rumah mewah ini dijadikan hanya untuk party aja teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Yeah. Ini kayak semacam tempat makan, jamuan makannya mewah banget. Bisa juga kitchen setnya juga, tapi bisa jadi juga bisa dibuat bar juga. Bisa dibayangin teman-teman, ketika masih aktif di sini penuh dengan minuman-minuman. Dan mereka berpesta, dan di sini jadi para mafia-mafia ini berkumpul ya, mengundang semua para mafia yang ada di ya tim-timnya gitu lah teman-teman ya, komunitasnya untuk hadir ke sini, dan panitianya itu mengundang perempuan-perempuan cantik untuk menghibur para mafia-mafia yang hadir di sini teman-teman. Gokil nggak sih? Jadi tujuannya perempuan-perempuan di sini adalah untuk menghibur, menemani dia makan, tentunya juga menemani dia berdansa, dan juga menemani dia tidur. Gokil ya. Dan tentunya bukan pasangan suami istri. Gokil. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Benar-benar ini rumah sangat mewah sekali. Di bagian sini kalian bisa lihat, ini ada kolam ikan. Wow, gokil nggak sih teman-teman? Mewah banget. Subhanallah. Gue pengen banget sih punya rumah kayak gini. Selawatin dulu ya teman-teman ya. Karena dengan bersalawat insya Allah kita yakin dengan salawat kita bisa memiliki rumah ini, dan kita bisa gunakan untuk bersama keluarga, dijadikan rumah ini sebagai rumah untuk ibadah teman-teman ya, untuk bersama keluarga. Dan ini gue ada di satu bagian, sepertinya ada kamar. Ya ini kamar teman-teman ya, ini ada ranjang, sisa-sisa ranjang spring bed gitu ya. Ini adalah kamarnya, dan
Ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya sih kecil, nggak nggak pakai bathtub gitu teman-teman, biasa. Wow, dia punya wastafel unik banget. Ada ukirannya di sini, dan itu untuk cuci tangan. Iya, jadi gua nggak tahu juga teman-teman ya, kenapa di rumah ini itu banyak banget hiasan-hiasan patung-patung gitu teman-teman. Nanti gue bakal, ya kayak tadi lihat, barusan teman-teman bisa lihat ya. Di sana teman-teman ada lihat ukiran untuk cuci tangan, padahal wastafelnya keren ya, benar-benar yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Oke, kita kesini teman-teman. Ini ada satu bagian juga, gue nggak tahu apakah ini kamar. Ya, ini kamar teman-teman. Yes, ini bisa dikatakan sebagai kamar juga. Ini ada kamar mandinya di sini. Wow, ini sih, merinding sih gue, siang-siang merinding. Keren banget sih teman-teman. Showernya begini ya kan, ada suara-suara. Men, gue merinding dulu. Siang ini gue eksplorasi siang di sini sangat merinding. Dan subhanallah, viewsnya ketika masih aktif di sini, bangun tidur buka jendela dan ngeliat keindahan alam yang subhanallah, laut men, luar biasa. Oke, ya bisa dilihat men, gokil nggak sih? Wow, cakep. Jadi ya, ini bisa buat tempat-tempat untuk berpesta, makanan, minuman melimpah ruah. Karena ketika rumah ini aktif, lokasi ini jadikan untuk lokasi party aja teman-teman. Wow, gokil nggak sih? Oke, sebelum gue kesana, kayak gue eksplorasi bagian atasnya dulu teman-teman. Kita ke atas ya. Jadi sebelum kita eksplorasi ke bagian yang lain, gue tertarik untuk menuju ke bagian atasnya. Kita coba bagian atasnya seperti apa. Apakah masih ada barang-barang yang tertinggal atau sama seperti yang bagian bawah ini kosong begitu aja. Kita lihat ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ini sebenarnya berada di pinggir jalan teman-teman, tapi nggak begitu banyak kendaraan karena ini bulan puasa. Jadi biasanya banyak kendaraan bis-bis wisata kan kalau misalnya masih aktif. Maksudnya kalau bukan bulan puasa, tapi karena bulan puasa jadi agak sepi di daerah sini. Wow, lantai 2-nya hanya seperti ini aja teman-teman, kosong, nggak ada apapun di sini. Ya bisa jadi kalau misalnya memang lokasi ini dulu digunakan sebagai tempat pesta, mungkin di sini buat tempat ngedance mereka teman-teman. Gokil sih. Dan di situ masih ada bagian lagi di atas, mungkin ada DJ juga kan. Wah, gokil sih. Di sini juga ada kayak tempat food stand, jadi buat makan snack-snacknya gitu sambil berdansa ria. Wah, gokil sih. Hiburan banget di rumah. Dan men, subhanallah, dari sini kita bisa ngeliat keindahan alam teman-teman. Pantai dan kolam renangnya yang subhanallah keren banget. Dan kalau misalnya lokasi ini masih aktif, malam-malamnya mungkin di pinggiran sana kita bisa barbekyuan, bener gak sih teman-teman? Ya, nah itu tuh biasanya batu-batu yang ada di sana teman-teman, itu biasa dijadikan sebagai tempat untuk barbecue. Keren. Jadi di bagian atasnya seperti ini aja teman-teman, nggak ada ruangan-ruangan. Paling di sini hanya, oh my god, gua nendang sesuatu. Ini aja kamar mandi aja. Ya, kamar mandi seperti ini teman-teman. Oke. Sama, ini juga ada kamar mandi juga. Mungkin dibikin ada beberapa kamar mandi karena ya banyak mungkin ketika di sini manusia-manusianya teman-temannya banyak yang berkunjung. Jadi kalau misalnya ke toilet gak mungkin ngantri kan. Jadi toiletnya banyak. Mungkin seperti itu sih. Wow, kita lihat dari sini. Megah banget guys. Jutawan, miliarder ini. Crazy rich. Dan saking kayanya nih si pemiliknya rumah ini, tinggalkan gitu aja teman-teman. Ya. Selain dari dampaknya bencana alam tsunami, lalu juga terkait dengan adanya virus corona, membuat ya tempat ini karena sudah tidak ada banyak yang pengunjung sering lalu lalang ke sini, sehingga ya udah dibiarin aja begitu teman-teman. Dan mungkin karena memang pemiliknya juga teramat sangat kaya, jadi dibiarkan begitu aja. Kita mau ke sini teman-teman. Di sini, wah, wastafel ini nih.
Ya wastafel aja. Oh kaget, ini apaan ya? Oh kayak semacam pipa. Oke, gue pengen ngajak ke kalian ke ruangan di sini yang belum gue masukin. Dan di sini tuh ada bawah tanahnya men. Dan yang gue sampaikan di awal bahwa ini men, ya, jadi ada ukiran-ukiran relief. Tapi ini nggak tahu dah siapa-siapanya. Mungkin si pemiliknya yang mengerti ya tentang relief yang dibuat ini siapa dan kenapa dibuat ini, pasti ada ceritanya. Ya, seperti itu. Cuma gue nggak bisa menyampaikan tentang cerita apa karena gue nggak tahu. Oke. Dan ini ada satu ruangan bawah tanah men. Gokil. Kita ke bawah tanah deh men. Gue penasaran. Misi. Halo. Oh merinding gak sih? Ini tempat ini udah lumayan 4 tahun aja tapi udah lembab banget sih guys. Oh my god. Halo. Takutnya masih ada sisa-sisa yang diketemukan ya, yang belum diketemukan. Maksud gue teman-teman di sini masih, ya kan, nggak tahu deh. Tapi mudah-mudahan udah nggak ada lah ya. Paham kan teman-teman maksud gue? Karena terdampak tsunami, lalu bangunan ini masih ada tersisa air lautnya di dalam basement ini, dan mungkin ada orang yang hanyut masih ada dalam sini, kita nggak tahu. Gue pengen masuk, cuman ini dalam banget teman-teman. Sebentar, gue kasih cek ke kalian dalamnya semana. Nih, tuh, dalam banget men, dalam banget, sepaha, gue nggak berani. Ini sih airnya bening sih, cuma, oh my god, oke, skip aja men. Gue hanya bisa kasih lihat kesini aja bahwa di sini tuh ada basementnya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa teman-teman di dalamnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Gue pengen ngasih lihat view rumah mewah ini kalau dari bagian utamanya teman-teman. Dari pas pintu masuk, wow, pintunya gede banget men. Pintunya panjang sekali. Ini apa? Halo? Wow, keras men. Wah, nggak bisa dibuka. Ini apaan ya? Gokil, penasaran gue sama bagian yang di situ teman-teman. Wah, gokil. Cuma gue nggak bisa masuk teman-teman. Keras pintunya. Halo. Wah, ini kayaknya bagian toilet dan ini bau pesing banget teman-teman. Ini bau pesing banget. Sumpah bau pesing. Kayak ada orang di sini yang belum lama menggunakan toilet ini men. Padahal kan ini udah lama banget. Kenapa masih bau pesing ya? Gue nggak kuat di sini teman-teman. Ya, gue pengen ngasih lihat ke kalian kerennya rumah ini dari bagian halaman depan. Ini gue sekarang udah berada di bagian depan dari rumah mewah ini. Rumah miliarder yang konon katanya adalah merupakan rumah dari mafia men. Cuma untuk mafia apa gue nggak tahu. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Megah dan mewah sekali rumahnya. Oke, bisa keluar dari sini nggak ya kira-kira? Bismillah ya. Lihat. Oke. Oh. Ya gue pengen ngajak ke kalian melihat view-nya teman-teman. View dari rumah ini dari bagian halaman utamanya. Wow. Amazing man, keren banget kan? Keren sekali rumah ini. Oke teman-teman, demikian eksplorasi gue di lokasi ini. Sudah semua bagian ruangan demi ruangan yang ada di rumah ini sudah gue telusurin. Men, sungguh sangat disayangkan rumah semewah ini, semegah ini, seluas ini harus ditinggalkan begitu aja oleh pemiliknya. Padahal di luar sana banyak banget orang-orang yang ingin memiliki tempat tinggal. Dan men, ini menurut gua udah semacam kayak kerajaan nih rumah. Mewah banget teman-teman. Bener gak sih? Mewah banget. Dan semoga sih harapan gua rumah ini, tempat yang ada di daerah Carita ini bisa difungsikan kembali sebagaimana mestinya teman-teman. Ya. Jangan sampai tempat yang keren ini dikosongkan begitu aja dan dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk tak kasat mata.
Ya sayang banget. Oke, itu aja sih teman-teman. Tapi sebelum gue meninggalkan lokasi dari Pantai Carita ini, dari rumah miliarder yang merupakan rumah dari mafia ini, alangkah baiknya gue mendoakan kepada mendiang-mendiang ada di sini, siapapun mereka, terutama adalah korban-korban dari yang terkena dampak dari tsunami. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Susun. Oke guys, gitu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video nih. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support terus channel biar terus berkembang. Dan main terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita misi. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Wo Channel nyapa kalian dari Carita, Jawa Barat. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they can distract. Hold up, what it not, 45, scope and catch like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I pulled up the greatest and now I'm selling out the shows. Doing this till I make it because you know it's like dope. Got me yelling the playlist because you fucking